يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Maka persiapan-persiapan harus kita lakukan, terutama persiapan ilmu di dalam pelaksanaan kurban. Karena sering terjadi di dalam pelaksanaan kurban ini ditemui di lapangan kesalahan-kesalahan yang itu menjadikan pelaksanaan kurban kurang sempurna ataupun mohon maaf tidak sah atau tidak sesuai syaratnya. Sehingga penting sekali kita mengetahui ilmu, mengetahui fikih tentang kurban. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang bab kurban dan akan kita bacakan kitab fikih sunnah yang berkaitan khusus tentang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban di dalam istilah fikih adalah udhiyah. Udhiyah atau dohiyah, yang pengertiannya adalah ta'rifuha al-udhiyah wad-dohiyah ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yawman nahri wa ayyamat tashriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah atau dhahiyah adalah nama bagi hewan yang akan disembelih, baik itu unta, sapi maupun kambing, pada hari nahr atau pada hari raya Idul Adha, wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini syarat yang penting. Dalam pengertian ada dua, yaitu hewan yang akan dikorbankan, yang disembelih. Jadi tidak semua hewan bisa disembelih. Di sini adalah unta, sapi, dan kambing. Kemudian yang kedua di dalam pengertian ini adalah ada niat taqarruban ilallah. Maka kalau tidak ada niat itu, maka akan menjadi sembelihan biasa, sedekah biasa. Kemudian masyru'iyatuha atau dalil yang dianjurkan.
dalil atau dasar daripada pelaksanaan itu kurban. Wa qad syara'a Allahu al-udhiyata biqaulihi subhanahu wa ta'ala inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di surat Al-Kautsar khususnya ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka bersolatlah kepada Tuhanmu, kemudian berkorbanlah, wanhar. Dan juga di surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami jadikan bagi kalian daripada syiar-syiar Allah bagi kalian yang di dalamnya ada kebaikan. Wan nahru huna wa dzabhul udhiyah. Nahr di sini dalam surat Al-Kautsar tadi, wanhar artinya adalah dzabhul udhiyah, memotong hewan kurban. Kemudian juga merupakan ketetapan dari Nabi. Wa sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha wa dhaha al-muslimun wa ajma'u ala dzalik. Dan telah ada ketetapan daripada Nabi bahwasanya beliau berkurban dan juga orang-orang Islam berkurban. Dan para ulama sepakat atas hal ini. Jadi hukum berkorban ini sudah sepakat ijma' ulama. Kemudian apa sih keutamaan berkorban? Wa fadluha, dan keutamaannya. Riwayat Tirmizi an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyyun min amali yaumin nahr ahabbu ilallahi min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam beramal, berbuat dari suatu amal pada hari Nahr ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah. Maksudnya adalah memotong hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu atau ihraqud dam akan datang pada hari kiamat biquruniha dengan tanduknya, wa ash'ariha dengan rambutnya atau bulu-bulunya, wa azlafiha dan bulunya, wa innad dam dan sungguhnya darah kurban itu akan sampai kepada Allah ya sebelum jatuh ke bumi. Maka berbahagialah, bersenanglah seseorang yang melaksanakan kurban pada hari Nahr. Jadi keutamaan kurban ini sangat luar biasa. Karena setiap tetes darah yang mengalir, setiap tetes darah yang menetes akan menghapus dosa dan akan diterima oleh Allah sampai kepada Allah terlebih dahulu. Ketika hewan itu dipotong, sebelum darahnya sampai ke tanah, maka darah itu sudah sampai kepada Allah. Maksudnya pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diberikan kelebihan harta rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka jangan enggan untuk berkurban. Mari kita bersemangat dan mari kita laksanakan, tunaikan harta kita untuk berkurban. Jika tidak mampu, maka kita bisa berinfak. Ada juga infak daging, ya, infak daging. Jadi infak itu dikumpulkan kemudian akan dibelikan kambing, namanya infak daging. Walaupun tidak sama dengan berkurban. Kemudian hukum berkurban, apa hukumnya berkurban? Apakah wajib? Apakah sunnah? Hukmuha al-udhiyatu sunnatun muakkadah wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Berkurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian dan makruh bagi orang yang mampu untuk meninggalkannya. Walaupun ada salah satu mazhab yang mewajibkan berkurban, yaitu di mazhab Hanafi. Di hadis Anas alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara. Rawahu Muslim. Al-Bukhari. Dari hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW berkorban dengan 2 domba yang putih bersih keduanya, kemudian yang bertanduk sempurna keduanya, yang disembelih dengan tangan beliau sendiri, kemudian dengan mengucapkan bismillah dan bertakbir. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menguatkan lagi adalah salah satu hadis dari Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilalatil hijjah wa arada ahadukum an yudahhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Dari Ummi Salamah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jika engkau melihat hilal Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah menahan rambutnya dan kukunya, tidak memotong rambutnya dan kukunya. Dalam hadis ini ada lafal faqauluhu arada an yudahhi. Maka ucapan Nabi arada an yudahhi, hendak berkurban, dalilun ala sunnah, ini menunjukkan kepada hukum sunnah, jadi bukan wajib, la alal wujub. Selanjutnya hikmahnya, ya, hikmatuha wal udhiyatu syara'aha Allahu ihya'an li dzikra Ibrahim wa tawsi'atan 'alan nasi yaumal 'id kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hikmahnya adalah berkorban itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk menghidupkan, daripada mengingat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim peristiwa dengan putranya, yaitu diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Yang ceritanya sebenarnya sebelumnya Nabi Ibrahim sebelum punya anak pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing, 3000, mohon maaf agak lupa kalau jumlahnya, pokoknya
berkurban dengan hewan yang berjumlah yang banyak sekali, baik kambing, onta maupun sapi. Nah, kemudian pada saat itu muncullah sifat kemanusiawinya. Sifat manusiawinya yaitu karena mampu berkorban yang banyak Nabi Ibrahim, sehingga sampai mengatakan, ada yang bertanya, engkau bisa berkorban sebegitu banyak? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bahkan kalaupun saya punya anak dan disuruh korban, akan saya korbankan anak saya. Itu saat Nabi Ibrahim belum punya anak. Nah, kemudian berlalulah waktu dan Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah oleh anak. Nabi Ibrahim dikaruniai Allah anak, yaitu Nabi Ismail. Nah, kemudian dari satulah Nabi Ibrahim ditagih janjinya oleh Allah. Nah, ketika sudah beranjak dewasa anaknya, kemudian didatangi inilah wahyu lewat mimpi pada hari ke-8 Dzulhijjah, ya, hari Tarwiyah. Kemudian hari Arafah, itulah mimpi lagi, dan itu mimpi sebagai keyakinan bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Akhirnya dibawalah, ya, Nabi Ismail setelah ditanya dan bersedia, kemudian dibawa suatu tempat untuk menyembelihnya, walaupun akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor domba. Nah, ini untuk menghidupkan, ya, peristiwa besar, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang merupakan simbol ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tausi'atan 'alan nasi yauma id, dan juga memberikan keluangan, memberikan kesenangan kepada orang pada hari Id. Karena Rasul bersabda, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin, sungguhnya Id itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Wa dzikrin lillahi ta'ala, dan juga berzikir kepada Allah. Jadi kita boleh bebas minum makan, tetapi juga berzikir kepada Allah. Nah, berkurban, kemudian dagingnya kita bagikan, bisa dimakan oleh saudara-saudara kita, terutama yang tidak mampu, dan juga saudara kita yang lain semuanya. Lebih-lebih pada saat ini, ya, sedang dilanda wabah pandemi COVID-19, sehingga lebih kita akan memberikan, ya, manfaat, ya, akan memberikan membantu mereka. Kemudian ma la yajuzu an yudahhi bihi, ma la yajuzu an yudahha bihi, hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Tidak semua hewan juga bisa dipakai untuk berkorban atau dikorbankan, karena di sana harus kita memperhatikan, ya, perhatikan syarat-syarat hewan yang bisa dikorban dan bisa digantikan untuk kurban. Kambing, sapi maupun onta. Kalau di sini mungkin onta tidak ada, jadi kambing dan sapi. Atau di sebagian daerah ada yang berkurban kerbau. Walaupun kerbau tidak disebutkan di dalam fikih, ya, di dalam kitab fikih, tetapi mungkin bisa dimiripkan dengan sapi karena sifatnya, kemudian karena ini, ya, banyak hal yang kemiripan di sana. Wa min syurutil udhiyati as-salamatu minal uyub. Di antara syarat-syarat hewan kurban adalah yaitu bersih daripada aib, daripada cacat. Nah, apa saja cacatnya itu? Fala tajuzu al-udhiyatu bil ma'ibah, maka tidak boleh berkurban, ya, dengan hewan yang cacat. Mislu, seperti apa? Yang pertama, al-maridah al-bayyin maradwa, yaitu hewan sakit yang jelas sakitnya.
Jadi sakit yang parah, sakit yang tetap ya. Sakit yang membuat cacat, bukan sakit yang biasa misalnya lecet atau berdarah, itu tidak masalah. Kemudian al-aura al-bayyin auruha, yaitu juling ataupun buta sebelah yang jelas. Ya. Jadi tidak pandangannya atau matanya tidak sempurna. Nah, ini juga tidak boleh untuk kurban. Al-arja al-bayyin dal'uha, ya. Hewan yang kurus, ya. Kurus sekali. Ya, seperti tidak pernah diberi makan. Nah, sehingga hanya kelihatan tulang dan kulitnya. Nah, ini juga tidak dibolehkan atau tidak bisa digunakan untuk berkorban. Kemudian al-ajfa allati la tungki. Kemudian hewan yang sakit ya, seperti gila gitu ya. Yang tidak bisa sembuh. Nah, ini juga tidak boleh digunakan untuk berkorban. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la tujzi'u fil adahi. Al-awra'u al-bayyinu 'auruha, wal maridatu al-bayyinu maraduha, wal arja'u al-bayyinu dhal'uha, wal ajfa'u allati la tunki. Rawahu Tirmidzi. Jadi sesuai yang disebutkan di dalam hadis Rasul, ada 4 ya yang tidak bisa digunakan di dalam berkorban. 4 ciri ya. Atau 4 tanda atau 4 aib ya yang tidak bisa digunakan di dalam berkorban. Al-aura al-bayyinu auruha tadi, yaitu mata hewan yang matanya juling atau yang matanya buta satu sebelah ya. Kalau 2 sebelah saja tidak boleh, apalagi 2 yang jelas. Wal maridatu al-bayyin maudan, sakit yang parah, yang jelas sakitnya, maksudnya adalah sakit parah ya, sampai lemes, sampai tidak bisa berdiri, dituntun aja nggak bisa ya. Jalan saja susah ya. Wal arja'u al-bayyin dal'uha, dan kurus kering ya, yang sampai kelihatan yang jelas tulang-tulangnya. Wal ajfa allati la tunqi, dan juga yang sakit gila yang tidak bisa sembuh. Wa qala hasanun sahihun. Itu beberapa kriteria daripada hewan-hewan ya yang harus atau yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Maka kita harus perhatikan agar korban kita sah, korban diterima, maka pilihlah atau belilah kambing yang bagus, yang sempurna ya. Kalau kambing minimal umur 1 sampai 2 tahun ya. Kalau sapi minimal di atas 3 tahun, kalau unta di atas 5 tahun. Waktu zabah, kapan ya? Kapan penyembelihan itu? Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai waktunya salah ya. Jangan sampai waktunya salah atau di luar waktunya, atau sebelum waktunya, atau setelah waktunya. Wa yustaratu fil udhiyati alla tudbah illa ba'da tulu'i syamsi min yaumil 'id. Wa yustaratu, dan disyaratkan fil udhiyah, di dalam hewan kurban, alla tudbah, agar tidak disembelih, illa ba'da tulu'i syamsi, kecuali setelah terbitnya matahari, min yaumil id, daripada hari id. Wa yamurru minal waqti qadra ma yusalli al-id. Wa yamurru minal waqti qadra ma yusalla al-id. Dan sampai waktu sekedar dilaksanakan sholat id ya, sampai wa yasihhu dhabha ba'da dhalika fi ayyi yaumin minal ayyami tsalatsah fi lailin aw naharin, dan sah disembelih ya, dan boleh atau sah disembelih hewan kurban itu setelah sholat id di hari-hari ya, minal ayyam as-salasah, daripada hari tasyrik yang 3.
fi lailin au naharin, baik di dalam atau di malam hari ataupun di siang hari. Jadi boleh dilaksanakan siang hari dan juga boleh dilaksanakan malam hari. Jika memang ada kendala di siang hari, misalnya hujan deras ya. Hujan deras tiba-tiba sampai sore sampai malam misalnya, dan malam hari baru reda hujannya, ini juga bisa, atau karena hal lain. Tetapi ada uzur atau tidak ada uzur boleh ya, ini boleh-boleh saja ya. Saya ingin memotong malam hari misalnya. Wa yakhrujul waqtu bi qidai hadil ayyam, dan habis waktu penyembelihan dengan berakhirnya hari-hari tasyrik ini. Nah, hari tasyrik berakhirnya adalah di hari ketiga asar ya, di hari ketiga asar. Maka setelah sholat asar pada hari ketiga itu tidak boleh melaksanakan penyembelihan. Kemudian ini berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'anil Barra radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma nabda'u bi fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhar. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal daripada kita memulai daripada Idul Adha fi yaumina, di hari ini, an nusalliya, yaitu kita sholat, tsumma narji, kemudian pulang, wa nanhar, dan menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, barang siapa yang melaksanakan yang demikian itu maka telah melaksanakan sunnah kami, kata Rasul. Wa man dzabaha qablu, dan barang siapa yang menyembelih sebelumnya, nah ya, sebelum sholat Id, fa innama huwa lahmun, maka itu hanya sebagai sembelihan daging atau sembelihan qaddamahu li ahlihi, yang diperuntukkan oleh keluarganya, laisa minan nusuki fi syai'in, dan tidak termasuk daripada ibadah kurban sama sekali. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi sebelum tadi ya. Wa qala Abu Burdah khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahr wa qala man shalla salatana wajjaha qiblatana wa nasaka nusukana fala yadhbahu hatta yusalliya. Bahkan di hadis yang lain juga Rasulullah menyampaikan, Rasulullah berkhutbah kepada kami pada hari Nahr. Maka beliau bersabda, barang siapa yang sholat bersama kami, kemudian menghadapkan kiblat bersama kami, kemudian melaksanakan ibadah bersama kami, nusuk, maka tidaklah menyembelih sehingga dia sholat terlebih dahulu. Dan juga di hadis lain, jadi banyak hadis yang menjelaskan waktu kurban ya. Man dzabaha qabla as-salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da as-salati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia sama dengan menyembelih untuk diri sendiri. Jadi bukan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat dan setelah khutbah, waqad atamma nusku, maka dia telah menyempurnakan nusuknya, ibadahnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan telah melaksanakan sunnah orang-orang Islam. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kita mendengar atau kita kadang bertanya, bolehkah itu satu korban, satu hewan itu untuk keluarga, atau hanya cukup untuk satu atau untuk diri sendiri?
Maka kita bacakan teksnya daripada Fiqhus Sunnah ini. Kifayatu udhiyatin wahidah anil baitil wahid. Kurban satu yang cukup untuk satu keluarga. Idza dhuhal insanu bi syatin min ad-dha'ni awil ma'iz ajza'at anhu wa an ahli baitihi. Faqad kana ar-rajulu min as-sahabah radhiyallahu anhum yudahhi bisyati an nafsihi wa an ahli baitihi. Jika seseorang berkurban dengan satu kambing, baik do'en atau ma'is, ya, maka kurbannya itu bisa untuk dirinya, ajza'at, ya, cukup untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan juga untuk keluarganya. Jadi diniatkan untuk dirinya dan juga untuk seluruh keluarganya. Karena dahulu ada seorang dari sahabat, faqad kana ar-rajulu minas sahabah radhiyallahu anhum yudahhi bisyati, berkorban dengan satu ekor kambing, an nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa an ahli baiti, dan juga untuk keluarganya. Wara Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahhahahu, diriwayatkan dari Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi dan disahihkannya, anna Aba Ayyub, bahwasanya Abu Ayyub qala, berkata, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yudahhi bisyati, berkorban dengan satu kambing, anhu, untuk dirinya sendiri, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Fa yakuluna, maka mereka memakannya, wa yut'imuna, dan berikannya kepada tetangganya. Hatta tabahan nasu, sehingga orang-orang senang, ya, bahagia. Fasara kama tara, maka jadilah seperti yang engkau lihat, yaitu bergembira dan berbahagia pada saat itu karena merasakan daripada kambing yang dikorbankan. Jadi untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Kemudian kadang kita juga bertanya, apakah boleh satu ekor hewan berbatungan? Karena khususnya sapi, ya, khususnya sapi. Bolehkah sapi itu berpatungan? Atau unta, kalau di sini nggak ada unta. Kalau hewan, kambing atau kambing, maka hanya satu, ya, tidak boleh berpatungan. Karena memang harganya yang cukup mahal. Nah, kadang sudah direncanakan, ya, direncanakan untuk menabung. Biasanya dilakukan pendaftaran, ya, pendaftaran untuk korban biasanya setahun sebelumnya. Kemudian setahun mendatang sampailah pada tabungannya untuk cukup membeli hewan kurban, yang dimana di situ sudah dikelompokkan sapi dengan 7 orang. Nah, ini apakah ada dasarnya atau memang itu karena kebiasaan atau ada? Nah, di sini kita bacakan jawazul musyarakati fil udhiyah, ya, boleh berpatungan di dalam kurban. Tajuzu al-musyarakatu fil udhiyati idza kanat minal ibili awil baqar. Boleh berpatungan di dalam berkorban jika hewan kurban itu unta ataupun sapi. Nah, jadi yang diberikan adalah unta atau sapi yang berpatungan. Kalau kambing tidak diperbolehkan. Jadi kambing memang hanya satu orang. Wa tajzi'ul baqaratu awil jamalu an sab'ati ashkhas. Dan sapi ataupun unta itu boleh dengan 7 orang. Idza kanu qasidina al-udhiyah, jika mereka memang meniatkan, ya, untuk berkorban. Jadi tujuh-tujuhnya niatnya harus korban, tidak boleh salah satunya niatnya untuk sedekah, niatnya untuk akikah, apalagi akikah, ya, ada akikah dengan sapi. Atau niat yang lain, ya, nazar yang lain, nazar, ya, tidak boleh.
Jadi cucu-cucunya orang yang berpatungan itu, bermusyarakah itu harus niatnya sama ya, yaitu untuk kurban. Wat taqarrubu ilallah, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa'an Jabirin qala. Ini dasarnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, sahabat Jabir, qala berkata, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih bersama Rasul atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah ya, di Hudaybiyah. Al badanah an sab'ah, yaitu unta badanah, yaitu untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, dan kambing juga patungan 7 orang. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi ada dasarnya. Jadi patungan hewan kurban boleh, tetapi yang dibolehkan adalah sapi atau unta. Nah, untuk kambing tidak diperbolehkan untuk patungan. Di sini harus diperhatikan. Dan patungannya 7 orang, tidak boleh lebih ya. Kurang boleh. Ya, misalnya sapi 2 orang ya boleh. Tapi maksimalnya 7 orang. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya berkaitan dengan pendistribusian daging. Ini harus didistribusikan kemana? Apakah harus fakir miskin? Kemudian orang yang tidak fakir miskin tidak boleh? Atau seperti apa? Atau seperti asnaf zakat yang 8? Nah, kita baca teksnya. Tausi'ul lahmil udhiyah ya, pendistribusian daging kurban. Yusannu lil mudahhi an ya'kula min udhiyatihi wa yuhdi al aqarib wa yatasaddaqu minha 'alal fuqara. Disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan daripada hewan kurbannya, kemudian memberikannya kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudara dekatnya, kemudian disedekahkan kepada para fakir miskin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kulu wa'atimu waddakhiru, makanlah, wa'atimu dan sedekahkanlah, berikan makan pada yang lain, maksudnya bersedekahkanlah, waddakhiru dan simpanlah. Nah, jadi berdasarkan hadis ini maka bagi pengkorban ya boleh memakan daripada daging kurban itu. Berbeda dengan nazar ataupun akikah. Ya, kalau akikah tidak boleh makannya. Kemudian nazar juga tidak boleh. Harus disedekahkan semua. Nah, kalau hewan kurban ini boleh dimakan sebagian, kemudian dibagikan sebagian, dan boleh disimpan sebagian. Nah, waqad qala ulama, dan para ulama berpendapat ya, al-afdalu an ya'kula sulusa wa yatasaddaqa bis-sulusi wa yaddakhira bis-sulus. Yang lebih baik, yang utama adalah memakan sepertiga daripada hewan kurbannya itu, kemudian bersedekah dengan sepertiganya dan menyimpannya dengan sepertiganya. Tetapi kadang ya sepertiga itu banyak ya, sepertiga daripada hewan. Nah, kadang kita dalam pelaksanaan kurban itu tidak, biasanya dari kurban hanya mengambil sebagian kecil saja ya, karena ingin mendapatkan lebih daripada pahala ya, karena yang diperbahalakan yang disedekahkan. Wa yajuzu naqluha walau ila baladin, dan boleh diangkut ya keluar daerah, boleh didistribusikan keluar daerah ya. Jika memang di sekitarnya atau di kampungnya atau di daerahnya, di kotanya sudah cukup dan banyak yang berkorban, maka kita bisa mendistribusikannya kepada daerah-daerah yang di sana memang kurang atau memang lagi paceklik ya, lagi dilanda wabah dan seterusnya, maka boleh didistribusikan ke daerah-daerah yang memang lebih membutuhkan. Wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha, dan tidak boleh menjualnya. Jadi tidak boleh menjual hewan kurban bagi pekurban ya. Kalau yang menerima kurban mau dijual mau dimakan silakan, sudah diterima ya.
Tapi bagi kurban tidak boleh menjual dagingnya. Misalnya yang tadi sepertiga dimakan, sepertiga disimpan. Nah, disimpan itu tidak boleh dijual. Wala bai'u jildiha, dan juga tidak boleh menjual kulitnya. Nah, ini yang banyak terjadi. Yang banyak terjadi adalah kulit-kulit itu dijual. Nah, tetapi ada juga mazhab yang membolehkan menjual kulit. Tetapi hasil daripada jual kulitnya itu adalah tidak untuk si pekurban, tetapi untuk dimanfaatkan, untuk disedekahkan, atau nanti ada di selanjutnya. Wala yu'til jazzara min lahmiha syai'an ka ajrin, dan tidak boleh memberikan ke tukang sembelihnya, ya, tukang jagalnya dari dagingnya sedikit pun sebagai upah. Nah, ini dengan syarat sebagai upah. Kalau tidak sebagai upah boleh. Nah, sebagai upah ini ketika sudah disyaratkan atau diharuskan dari awal. Nah, nanti saya minta sekian-sekian. Nah, ini tidak boleh. Tetapi ketika diberikan sebagai seperti yang lain, ya, penerima kurban yang lain, maka itu tidak mengapa. Ini bukan sebagai syarat. Tapi kalau sebagai itu, ya, kalau tidak diberi dia ada rasa yang, ya, dan marah dan seterusnya, maka itu boleh. Walahu an yukafi'ahu nadhira amali, dan baginya ayyukafi'ahu untuk dibayar nadhira amali sesuai dengan pekerjaannya. Wa 'inda Abi Hanifah, lah ini yang menurut Imam Abi Hanifah, annahu yajuzu bai'u jildiha wa yatasaddaqu bi thamani. Ini boleh menjual kulitnya, karena kan kulit tidak dimanfaatkan, daripada sia-sia kan. Tapi di sisi lain ada orang yang memanfaatkan dan ingin membelinya, ya, maka boleh itu dijual. Wa yatasaddaqu bisamin, dan hasil penjualannya sama nuhu, ya, hasil penjualannya, harga kulitnya itu disedekahkan, ya. Wa an yashtari bi'ainihi ma yantafi'u bi fil bait, dan juga boleh membeli dengan itu apa yang bermanfaat untuk rumah. Jadi bukan orang yang, ya, orang lain, ya, bukan orang yang yang berkorban. Nah, yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, adalah tata cara penyembelihan. Al-mudahhi yudhabbihu binafsihi. Seorang yang berkorban menyembelih sendiri. Yusannu liman yuhsinu adzabha an yadhbaha udhiyatahu biyadihi. Disunnahkan bagi orang yang memang bisa menyembelih untuk menyembelih kurbannya, hewan kurbannya sendiri dengan tangannya sendiri. Wa yaqulu, dan dia mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza an fulan. Allahumma an hadza an fulan. Ya Allah, ini dari fulan, disebutkan namanya. Ya, kalau namanya Muhammad, Allahumma hadza an Muhammad, ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabshan, karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor domba. Wa qala bismillah wallahu akbar. Bismillah Allah. Nah, ini doanya juga bismillah Allahu akbar cukup. Allahumma hadza anni wa an man lam yudahhi an ummati. Nah, ini Rasul ditambah, ya Allah, ini adalah hewan kurban dariku dan dari orang yang belum berkorban atau tidak berkorban dari umatku. Fa in kana la yahsinu dzabha falyashhadhu wa yahdurhu. Jika dia tidak bisa atau tidak bisa menyembelih, ya, tidak bagus, maka sebaiknya menyaksikannya dan menghadirinya. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatak. Berdiri, ya Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan korbanmu. Wa innahu yaghfiru laki inda awwali qatratin min damiha kulla dhanbin amilahu. Fa innahu, sungguhnya, yughfaru laki, diampuni kamu, inda awwali qatratin, pada saat tetesan awal min damiha, dari darahnya, kulla dhanbin amilahu, setiap dosa yang kau lakukan. Waquli, kemudian ucapkanlah,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, demikian tentang kurban, salah satu bab di fikih sunnah yang sudah kita bahas, kita bacakan di sini. Alhamdulillah dari awal sampai akhir satu bab sudah kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya di dalam pelaksanaan Idul Kurban nanti, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.